Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakean Kasibota Maulana dari 10 MIPA 3. Saya akan mempresentasikan tentang ketentuan haji dan umroh. Yang pertama itu pengertian haji. Haji secara bahasa berarti berziarah, bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan, dan haji menurut istilah adalah haji adalah menuju ke Baitullah untuk melakukan beberapa amalan antara lain seperti wukuf, tawaf, dan amalan-amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya. Yang kedua, hukum haji. Hukum haji adalah wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup dan termasuk salah satu rukun Islam, dan menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Dan hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Ali Imran ayat 96 sampai 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkatu mubaraka wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang ada di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ali Imran ayat 96 sampai 97. Yang ketiga, syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam, tidak wajib dan tidak sah bagi orang non-muslim. Yang kedua, berakal, tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh. 3. Baligh, tidak wajib bagi anak-anak. Kalau anak-anak mengerjakannya, haji sah sebagai amal sunnah. Kalau sudah cukup umur atau dewasa, wajib melaksanakan kembali jika dia mampu. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya. Kalau budak mengerjakannya, haji sah. Apabila telah merdeka, wajib melaksanakannya kembali. Yang kelima, kuasa atau mampu. Tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, baik mampu harta, kesehatan maupun aman dan perjalanan. Yang keempat itu rukun haji. Rukun haji adalah ketentuan yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Yang pertama itu ihram atau niat haji. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Yang kelima, mencukur rambut kepala. Yang keenam, yaitu tertib. Keterangannya apa? Ihram adalah niat memulai mengerjakan ibadah haji.
Kalau wukuf adalah keberadaan diri di padang Arafah meskipun sejenak dalam waktu antara tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah sampai terbit fajar hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ka'bah selalu berada di sebelah kiri, dimulai dan diakhiri pada garis lurus arah Hajar Aswad. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berjalan dari bukit Safa ke bukit Marwah. Kemudian sebaliknya 7 kali, yang dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah. Nah, setelah itu wajib haji. Wajib haji adalah amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam atau bayar denda. Yang pertama itu ihram sesuai mikotnya, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina atau Mabit, melontarkan jumroh ke Aqobah, melontarkan jumroh ula, wusta dan Aqobah, menjauhkan diri dari muharamat ihram, dan terakhir tawaf wada. Selanjutnya mikot haji. Mikot haji ada 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah batas waktu musim haji menurut mayoritas ulama. Mikot zamani dimulai pada tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan mikot makani adalah batas tempat untuk memulai ihram haji atau umroh. Adapun macam-macam mikot makani adalah sebagai berikut. 1. Bagi yang datang ke Mekah melalui Madinah, maka mikot makaninya adalah suatu tempat yang bernama Zulhulaifah atau Bir Ali. Yang ketiga, bagi yang datang ke Mekah dari arah Syam, Mesir, dan Maghribi, maka mikot makaninya adalah suatu tempat yang bernama Zuhfah. Yang ketiga, bagi yang datang ke Mekah dari arah Tihamatil Yaman, maka mikot makaninya adalah suatu bukit yang bernama Yalamalam. 4. Bagi yang datang ke Mekah dari arah Masyriq, arah timur, termasuk dari Irak, maka mikot makaninya suatu tempat yang bernama Zatu Irqin. Bagi yang datang ke Mekah tidak melalui arah yang disebut di atas, akan tetapi mendekati salah satunya, maka mikot makaninya mengikuti mikot yang berdekatan. Yang ketujuh, bagi penduduk Mekah, mikot makani hajinya cukup dari rumah masing-masing. Begitu juga jamaah haji Indonesia yang sudah berada di Mekah, maka mikot hajinya juga dari maktab atau hotelnya masing-masing. Yang ke-8, bagi penduduk Mekah atau jamaah haji yang sudah berada di Mekah, jika akan mengerjakan umroh, maka harus keluar dari tanah haram menuju ke Tan'im Jironah atau Hudaybiyah untuk memulai ihram umrohnya. Setelah itu selanjutnya itu sunnah haji. 1. Membaca talbiyah. Bacaan talbiyah diucapkan dengan suara nyaring bagi laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Waktu membacanya adalah
adalah sejak ihram sampai saat lemparan pertama dalam melempar jumroh Aqobah pada hari Idul Adha. Yang kedua, melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum disebut juga tawaf tahiyah, penghormatan, karena tawaf itu merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. Yang ketiga, membaca salawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Selanjutnya, tata cara melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, ihram. Yang dimaksud dengan ihram ialah niat dengan bulat dan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Yang keempat, melempar jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina sesuai terbit matahari. Para jemaah segera melempar jumroh Aqobah 7 kali lemparan, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan. Yang keempat, tawaf ifadah. Yang kelima, mengerjakan sa'i. Yang keenam, tahallul. Selanjutnya itu macam-macam haji. Nah, macam-macam haji ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terpisah dengan umroh dalam bulan haji yang sama. Pertama, mengerjakan haji dilanjutkan dengan umroh. Yang kedua, haji tamatu, yaitu umroh dikerjakan lebih dulu baru kemudian melakukan haji dalam bulan haji yang sama. Kemudian haji kiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Selanjutnya itu pakaian ihram. Pakaian ihram itu orang yang berhaji atau umroh harus memakai pakaian ihram. Berikut ini adalah penjelasan pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan. Pakaian ihram bagi pria adalah memakai 2 helai kain yang tidak berjahit sebagaimana pakaian biasa. Satu diselendangkan dan satu disarungkan. Disunahkan yang berwarna putih dan tidak boleh memakai baju, celana atau pakaian biasa. Yang kedua, pakaian ihram bagi wanita. Ya, pakaian ihram bagi wanita adalah memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Selanjutnya yaitu larangan selama ihram. Yang pertama, larangan bagi pria. Hal-hal dilarangi bagi pria yaitu memakai pakaian biasa, memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Yang ketiga, menutupi kepala yang melekat seperti topi. Kalau tidak melekat boleh seperti payung. Yang kedua, larangan bagi wanita yaitu berkaus tangan dan menutup muka atau memakai cadar. Yang ketiga, larangan bagi pria dan wanita yaitu memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai sebelum niat. B. Memotong kuku yang mencukur atau mencabut rambut badan. C. Memburu atau menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan boleh dibunuh. Selanjutnya, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi. Terus, bercumbu atau bersetubuh, mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor. Terakhir, memotong pepohonan di tanah haram. Selanjutnya itu dam. Dam menurut bahasa artinya darah. Menurut istilah, dam adalah mengalirkan darah menyembelih ternak seperti kambing, unta, atau sapi di tanah haram dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. Dam
Dam terdiri dari atas dua macam, yaitu dam linusuk dam dan dam isaah. Dam linusuk maksudnya adalah dam yang harus dibayarkan karena memang aturannya demikian, yaitu dikenakan bagi orang yang mengerjakan haji tamattu atau haji qiron. Yang kedua, dam isaah. Dam isaah maksudnya adalah dam yang harus dibayarkan karena melanggar aturan atau melakukan kesalahan seperti satu, misalnya meninggalkan salah satu wajib haji atau umroh. Meninggalkan wajib haji yang diharuskan membayar dam karena meninggalkannya, yaitu yang pertama tidak niat ihram dari miqat, yang kedua tidak mabit di Muzdalifah, yang ketiga tidak mabit di Mina, yang keempat tidak melontarkan jumroh, yang kelima tidak tawaf wada. B. Melanggar aturan ihram haji atau umroh. Selanjutnya itu ketentuan dam. Yang pertama, ketentuan dam linusuk dikenakan bagi orang yang mengerjakan haji secara tamattu atau qiron. Dam dibayar dengan tertib atau urutan, yaitu pertama, memotong seekor kambing jika tidak mampu. Kedua, wajib berpuasa 10 hari. 3 hari dilaksanakan di tanah haram, sedangkan 7 hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke tanah air. Terus selanjutnya ketentuan dam isaah. Yang pertama, bagi orang yang meninggalkan salah satu wajib haji maka dikenakan dam seperti orang yang melakukan haji tamattu atau qiron yang telah disebutkan di atas. Kedua, bagi orang yang melanggar aturan ihram haji atau umroh, bagi orang yang melanggar larangan ihram, damnya adalah satu, apabila melanggar larangan ihram berupa mencukur rambut, memotong kuku, atau memakai pakaian yang tertutup bagi laki-laki dan menutup muka atau memakai sarung tangan bagi wanita dan wangi-wangian bagi laki-laki atau perempuan, wajib membayar dam atau fidyah dengan jalan memilih di antara menyembelih seekor kambing bersedekah kepada 6 orang miskin miskin dan setiap orang setengah sa sama dengan 2 mud plus min 1/2 kilogram beras atau makanan yang mengenyangkan atau berpuasa 3 hari. Yang kedua, apabila melanggar larangan ihram berupa membunuh hewan kecuali ular, kalajengking, tikus dan lain-lainnya membahayakan, maka wajib membayar dam atau fidyah. Bilangan puasa disebut sesuaikan menurut banyaknya makanan yang harus disediakan, yaitu 1 hari berpuasa sama dengan 1 mud makanan plus min 3/4 kilogram. Selanjutnya ketentuan umroh. Nah, ketentuan pengertian yang pertama itu pengertian umroh. Pengertian umroh adalah berkunjung ke Baitullah, melakukan tawaf, sa'i dan bercukur demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hukum ibadah umroh yaitu hukumnya wajib sebagaimana haji berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Ibadah umroh bagi yang
Menunaikannya dapat digolongkan sebagai ibadah wajib atau sunnah. 1. Umroh wajib. Nah, yang pertama, umroh yang baru pertama kali dilaksanakan disebut juga umratul Islam. Yang kedua, umroh sunnah adalah umroh yang dilaksanakan untuk yang kedua kali dan seterusnya dan bukan karena nazar. Lanjut, yang ketiga, waktu mengerjakan umroh. Umroh dapat dilaksanakan kapan saja kecuali pada waktu yang dimakruhkan seperti pada hari Arafah, Nasyar, dan Tasyrik. Yang keempat, syarat, rukun, dan wajib umroh. Nah, yang pertama, syarat umroh. Yang pertama, Islam, balig atau dewasa, akil atau berakal sehat. 4. Merdeka. Merdeka itu bukan budak. 4. Istita'ah atau mampu. Yang kedua, rukun umroh. Nah, rukun umroh dibagi menjadi 5. Yang pertama, niat ihram, tawaf umroh, sa'i, cukur, tertib. Yang ketiga itu wajib umroh. Wajib umroh hanya 2, yaitu berihram dari mikot. Yang kedua, menjauhkan diri dari muharamat umroh yang jenis dan banyaknya sama dengan muharamat haji. Selanjutnya kita ke materi tentang prosedur pelaksanaan haji di Indonesia. Kalau di Indonesia ini, yang pertama itu persiapan. Pendaftaran ada 2 sistem. Yang pertama, sistem tabungan haji. Misalnya calon jamaah haji menyetor tabungan pada bank penerimaan setoran BPS antara 20 juta sampai dengan 25 juta. Bank penerima setoran BPS melakukan entry data dan porsi haji pada tahun yang diinginkan penabung. Kemudian penabung mendaftarkan diri di Kementerian Agama kabupaten atau kota sesuai daerah domisilinya. Yang kedua, sistem setoran lunas. Nah, calon jemaah haji membayar lunas biaya perjalanan haji dan BPIH itu biaya perjalanan ibadah haji. Melakukan entry data dan mencetak lembar bukti setor lunas BPIH sebagai bukti untuk melapor ke Kementerian Agama kabupaten atau kota sesuai daerah domisilinya. Selanjutnya, persiapan atau pengelompokan. 1. Setiap 11 orang calon jemaah haji dikelompokkan dalam satu regu. Jadi satu regu itu ada 11 orang. Yang kedua, setiap 45 orang dikelompokkan dalam satu rombongan. Satu rombongan itu 45. 3. Jamaah akan diberangkatkan dalam satu kelompok terbang atau kloter dengan kapasitas pesawat antara 325 sampai 455 orang. 4. Tiap kloter terdapat petugas A. TPHI atau tim pemandu haji sebagai ketua kloter. B. Tim pembimbing ibadah haji Indonesia sebagai pembimbing ibadah haji. C. TKHI, tim kesehatan haji Indonesia sebagai pelayan kesehatan terdiri dari 1 dokter dan 2 paramedis. D. Ketua rombongan atau karo. E. Ketua regu, karu. Bimbingan. Nah, calon jamaah haji akan memperoleh buku
paket, yaitu A. bimbingan manasik haji, B. panduan perjalanan haji, C. tanya jawab ibadah haji, dan terakhir doa dan zikir ibadah haji. Yang kedua, calon jamaah haji akan mendapat bimbingan manasik haji dengan sistem kelompok dan sistem massal. D. Pemeriksaan kesehatan. Yang pertama, dilaksanakan di puskesmas untuk mengetahui status kesehatan calon jamaah haji sebagai penyaringan awal. Kedua, dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk menyeleksi kembali calon jamaah haji ketika menentukan apakah memenuhi syarat berangkat atau tidak. Kedua, pemberangkatan yang pertama itu persiapan pemberangkatan berupa persiapan mental, spiritual, dan material. B. Pemberangkatan sejak dari rumah sampai dengan asrama haji embarkasi dianjurkan memperbanyak zikir dan doa. C. Di asrama haji embarkasi 1. Saat kedatangan di asrama haji embarkasi yang pertama itu menyerahkan surat panggilan surat panggilan masuk asrama SPMA. Yang kedua, menerima kartu makan dan akomodasi selama di asrama haji. Yang ketiga, memeriksakan kesehatan badan, pemeriksaan akhir. D. Menimbang dan memaksakan barang bawaan atau koper. Kesimpulannya dari haji dan umroh, yang pertama, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, umroh. Kesimpulan umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Umroh hukumnya wajib sebagaimana haji umroh disebutkan juga haji kecil disebut demikian karena ibadah umroh lebih ringan dari ibadah haji dengan tidak adanya rukun wukuf dan dalam umroh. Sekian dari saya presentasinya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Mudah-mudahan virus corona ini atau COVID-19 ini cepat berakhir supaya ibadah haji dan umroh bisa terlaksanakan. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji, amin, atau umroh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.